Labu siam yang selama ini kita anggap sayuran murahan dan sepele, ternyata memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Bahkan, lebih rendah dari nasi merah yang selama ini dianggap paling aman untuk penderita gula darah tinggi. Dan lebih mengejutkan lagi, kandungan di dalam labu siam ternyata tidak hanya membantu mengendalikan gula darah, tapi juga berperan langsung dalam menjaga elastisitas kulit lansia agar tidak mudah gatal, kering, dan luka yang sangat menyiksa setiap harinya. Ini bukan klaim kosong. Ini adalah fakta yang sudah mulai dikaji para peneliti dengan serius. Bapak Ibu, selama ini kita sering mendengar bahwa penderita gula darah tinggi harus menghindari karbohidrat, harus diet ketat, harus pantang ini dan itu, sampai makan pun terasa tidak menyenangkan lagi. Tapi, ada satu sayuran yang justru sangat aman dimakan dalam jumlah yang cukup, bahkan sangat dianjurkan. Dan yang istimewanya adalah, sayuran itu juga membantu mengatasi keluhan kulit yang sangat sering dialami oleh Bapak Ibu. Penderita gula darah tinggi, kulit yang gatal-gatal, kering bersisik, atau mudah luka yang lama sembuhnya itu bukan sekadar masalah kulit biasa. Gatal-gatal di kulit yang tidak kunjung sembuh pada penderita gula darah tinggi itu sebenarnya adalah tanda bahwa gula darah sedang tidak terkendali dengan baik dan berdampak langsung pada kondisi jaringan kulit yang mulai kekurangan nutrisi dan oksigen. Dan labu siam, sayuran hijau sederhana yang harganya sangat murah di pasar, ternyata memiliki kombinasi kandungan yang sangat tepat untuk membantu dua masalah sekaligus, gula darah dan kulit. Hari ini kita bahas tuntas bersama-sama ya, Bapak Ibu pelen-pelen dan penuh kasih sayang. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar. Sekarang kalimat ini. Saya ingin gula darah saya terkendali, kulit saya sehat, dan saya bisa menikmati hidup dengan nyaman bersama keluarga yang saya cintai. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen kesembuhan Bapak Ibu yang tulus dari hati paling dalam, karena setiap perubahan positif selalu dimulai dari niat yang kuat. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini bersama. Apakah dari Ciamis, Ngawi, Donggala, Bau-Bau, atau dari desa yang kebunnya penuh tanaman labu yang tumbuh merambat subur di setiap pagarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan setiap harinya. Sekarang mari kita pahami dulu bersama-sama mengapa gula darah tinggi bisa menyebabkan kulit gatal dan kondisi kulit yang memburuk pada lansia. Saya akan jelaskan ini dengan analogi yang sangat mudah agar Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya sebelum kita masuk ke solusi yang sudah saya siapkan dengan penuh kasih sayang hari ini. Bayangkan, darah kita seperti sungai yang mengalir ke seluruh bagian tubuh, membawa oksigen dan nutrisi. Sungai yang bersih dan alirannya lancar akan menghidupi semua tanaman dan makhluk di sepanjang alirannya dengan baik. Tapi kalau sungai itu terlalu banyak kandungan gula yang berlebih, sungai itu menjadi seperti sirup yang kental dan pekat. Aliran sirup yang kental itu jauh lebih lambat mengaliri bagian-bagian yang jauh dari sumber dan lebih sulit menembus saluran-saluran kecil yang mengaliri jaringan kulit di yugan-yugan tubuh kita. Ketika kulit tidak mendapat pasokan darah yang cukup karena sungai terlalu kental akibat gula tinggi, kulit mulai kekurangan oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkannya untuk tetap sehat dan elastis. Kulit yang kekurangan pasokan ini mulai menjadi kering, tipis, dan kehilangan elastisitasnya. Saraf-saraf kecil di kulit pun mulai terganggu fungsinya akibat kadar gula tinggi yang berlangsung lama, menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu, kesemutan, bahkan mati rasa yang terus-menerus tanpa bisa diredakan hanya dengan krim gatal biasa. Dan ada lagi yang sering diabaikan, Bapak Ibu, gula darah tinggi yang berlangsung lama juga melemahkan sistem kekebalan di lapisan kulit, sehingga
kulit menjadi lebih mudah terkena infeksi jamur dan bakteri yang menyebabkan gatal berulang. Itulah mengapa gatal pada penderita gula darah tinggi bisa muncul di lipatan kulit, di sela-sela jari, atau di bagian tubuh yang lembab dan sering terlipat. Ini bukan gatal biasa yang bisa diselesaikan dengan salep gatal semata, karena sumber masalahnya ada di dalam darah kita. Dan disinilah labu siam hadir sebagai solusi yang sangat cerdas dan sangat alami. Labu siam memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, ketika kita memakannya, kenaikan gula darah yang terjadi sangat lambat dan sangat kecil dibanding kebanyakan karbohidrat lain yang kita makan sehari-hari. Selain itu, labu siam mengandung serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan di dalam usus. Sehingga lonjakan gula darah setelah makan bisa dihindari secara alami dan lembut tanpa obat kimia apapun. Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Labu siam juga mengandung vitamin C dan folat yang berperan penting dalam mendukung produksi kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas dan kekuatan kulit kita. Kolagen inilah yang membuat kulit tetap kenyal, tidak mudah sobek, dan tidak mudah terluka. Pada penderita gula darah tinggi yang sudah lama, produksi kolagen sering terganggu, sehingga kulit menjadi tipis dan mudah luka. Kandungan vitamin C dalam labu siam membantu mendukung proses produksi kolagen ini secara alami dari dalam tubuh kita. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat sayuran istimewa kita hari ini sebelum kita masuk ke dapur bersama. Labu siam adalah sayuran yang berbentuk seperti pir, yang agak gemuk dengan kulit berwarna hijau muda yang halus. Di beberapa daerah Bapak Ibu mungkin mengenalnya dengan nama jipang atau waluh siam. Saat Bapak Ibu memegang labu siam yang masih segar, permukaannya terasa halus dan sedikit licin. Beratnya cukup berisi karena kandungan airnya yang sangat tinggi, dan warnanya hijau muda yang sangat segar dan menyenangkan dipandang. Pilih labu siam yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil. Labu siam yang terlalu besar biasanya sudah terlalu tua, dan dagingnya lebih keras, serta kurang segar kandungannya. Pilih yang terasa padat saat ditekan dengan jari. Tidak ada bagian yang lembek atau keriput, dan warnanya hijau cerah merata, tanpa ada bercak kuning atau coklat di permukaannya. Labu siam yang bagus saat dibelah akan mengeluarkan getah putih yang sedikit lengket. Itu adalah tanda bahwa labu siam masih sangat segar, dan kandungannya masih penuh dengan baik. Sekarang sebelum kita ke dapur bersama, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang cara mengupas labu siam. Getah putih yang keluar saat labu siam dikupas bisa membuat tangan terasa gatal, sementara pada sebagian orang yang kulitnya sensitif, cara terbaik adalah mengupas labu siam di bawah air mengalir, sehingga getahnya langsung terbawa air dan tidak sempat menempel lama di kulit tangan. Bisa juga menggunakan sarung tangan plastik tipis saat mengupas kalau kulit tangan Bapak Ibu memang sangat sensitif terhadap getah tersebut. Cara pertama dan paling mudah mengonsumsi labu siam untuk mendukung pengendalian gula darah adalah dengan membuat sayur bening labu siam yang sangat sederhana dan sangat lezat. Kupas satu buah labu siam ukuran sedang, belah menjadi dua, dan buang bijinya yang ada di tengah. Lalu potong dadu ukuran sedang atau sesuai selera Bapak Ibu. Saat dipotong, daging labu siam berwarna putih bersih yang sangat segar, seperti warna kelapa muda yang sangat menyegarkan dan cantik dipandang. Rebus potongan labu siam dalam 2 hingga 3 gelas air bersih bersama 3 siung bawang putih yang sudah dimemarkan, sedikit garam secukupnya, dan bisa ditambahkan sejumput merica halus untuk aroma yang lebih sedap. Nyalakan api sedang dan biarkan air mendidih bersama semua bahan tadi. Saat air mendidih dan labu siam mulai matang, aroma yang mengepul dari panci sangat ringan, segar, dan sangat alami. Seperti aroma sayuran segar yang baru dipetik dari kebun yang sangat menyegarkan dan mengundang selera makan. Masak labu siam selama sekitar 7 hingga 10 menit saja. Jangan terlalu lama. Labu siam yang dimasak terlalu lama akan kehilangan teksturnya yang renyah, dan kandungan vitaminnya pun berkurang. Labu siam yang sudah matang dengan tepat akan terasa sedikit renyah saat digigit, tidak keras tapi juga tidak lembek seperti bubur. Tekstur itu sangat menyenangkan di mulut dan memberi kepuasan saat mengunyah. Kuahnya berwarna bening keputihan yang sangat cantik
dan rasanya sangat ringan dan segar di lidah. Saat seteguk kuah sayur bening, labu siam itu masuk ke mulut. Rasanya sangat ringan, sedikit manis alami yang sangat tipis dari labu siam dan sangat bersih di lidah. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa berminyak, dan sangat mudah dimakan. Bahkan saat nafsu makan sedang kurang baik sekalipun. Kuah yang hangat itu saat melewati tenggorokan memberi sensasi kehangatan yang sangat nyaman dan menenangkan dari dalam perut. Dan potongan labu siamnya yang renyah memberikan kepuasan tersendiri saat dikunyah bersama nasi hangat. Konsumsi labu siam sebagai bagian dari menu makan siang atau makan malam. Bapak Ibu minimal 4 hingga 5 kali setiap minggunya. Tidak perlu setiap hari kalau Bapak Ibu ingin variasi sayuran lain, tapi semakin sering dikonsumsi semakin baik manfaatnya bagi pengendalian gula darah. Yang sangat penting adalah cara memasak yang tidak menambahkan gula, kecap manis, atau santan yang berlebihan. Karena tambahan bahan-bahan itu justru mengurangi manfaat labu siam bagi pengendalian gula darah yang sedang kita upayakan bersama. Selain sayur bening, labu siam juga sangat lezat ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih cincang halus hingga harum keemasan. Masukkan potongan labu siam tipis-tipis. Tambahkan garam secukupnya dan sedikit air. Tumis selama 5 menit dengan api sedang. Aroma bawang putih yang harum berpadu dengan aroma segar labu siam menciptakan hidangan yang sangat menggugah selera dan sangat ramah bagi gula darah. Ini pilihan yang sangat baik untuk makan siang atau makan malam Bapak Ibu sehari-hari. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa labu siam bekerja paling baik sebagai bagian dari pola makan yang seimbang secara keseluruhan. Mengganti sebagian porsi nasi putih dengan labu siam dalam piring makan. Bapak Ibu adalah salah satu cara cerdas yang bisa langsung diterapkan mulai malam ini. Saat setengah piring berisi labu siam dan sayuran lain, ruang untuk nasi yang mengandung karbohidrat tinggi menjadi lebih kecil secara alami, tanpa Bapak Ibu merasa kekurangan atau tersiksa dengan diet yang berat dan membosankan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai dan ditunggu-tunggu di setiap pertemuan kita bersama. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas gula darah tinggi, kulit gatal, dan peran labu siam dalam mendukung keduanya. Saya ingin menjawabnya satu persatu agar semua yang menonton mendapat manfaat yang sama lengkap dan jelasnya dari saya hari ini. Simak baik-baik ya, Bapak Ibu sayang sekalian yang saya cintai. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, berapa porsi labu siam yang aman dimakan setiap hari untuk penderita gula darah tinggi?" Pertanyaan yang sangat praktis dan sangat cerdas. Tidak ada batasan yang sangat ketat untuk labu siam karena indeks glikemiknya memang sangat rendah. Tapi sebagai panduan umum, 1 hingga 2 mangkuk sedang sayur labu siam per hari sudah sangat baik. Variasikan dengan sayuran lain seperti brokoli, bayam, dan wortel, agar Bapak Ibu mendapat berbagai nutrisi yang lengkap. Yang lebih penting dari jumlahnya adalah konsistensi mengonsumsinya secara rutin setiap minggunya. Pertanyaan kedua yang sering datang adalah, "Dokter, mengapa kulit saya gatal-gatal, padahal gula darah saya katanya tidak terlalu tinggi?" Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting untuk dijawab dengan jelas. Gula darah yang tampaknya masih dalam batas wajar di pemeriksaan puasa bisa jadi sudah cukup tinggi saat setelah makan tanpa Bapak Ibu sadari. Gula darah yang naik turun secara tidak stabil, itulah yang sering lebih merusak pembuluh darah kecil di kulit daripada gula yang tinggi tapi stabil. Periksakan juga gula darah 2 jam setelah makan untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi gula darah Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu hadir adalah, "Dokter, selain labu siam, apalagi yang bisa membantu kulit saya tidak gatal karena gula darah?" Saya senang sekali menjawab pertanyaan ini. Selain mengendalikan gula darah dengan makanan yang tepat, menjaga kelembapan kulit dari luar juga sangat penting. Gunakan pelembab yang tidak mengandung parfum berlebihan setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab, agar kelembapan terkunci di dalam lapisan kulit. Minum air putih yang cukup juga sangat berperan, karena kulit yang terhidrasi dengan baik
jauh lebih tahan terhadap kekeringan dan gatal yang sangat mengganggu. Pertanyaan keempat yang selalu membuat sesi tanya-jawab semakin hidup dan bermakna adalah, "Dokter, bagaimana cara mengecek kondisi kulit saya sendiri di rumah untuk tahu apakah gula darah sudah mempengaruhi kulit?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek fisik sederhana. Sekarang juga bersama saya, ambil sedikit kulit di punggung tangan Bapak Ibu, dengan 2 jari lalu lepaskan. Perhatikan seberapa cepat kulit itu kembali ke posisi semula. Kalau kembalinya lambat dan ada bekas lipatan yang tidak langsung hilang, itu adalah tanda bahwa elastisitas kulit sudah berkurang dan perlu mendapat perhatian lebih serius. Gerakan yang sangat baik untuk membantu melancarkan peredaran darah ke kulit dan seluruh tubuh adalah berjalan kaki santai setiap pagi selama 20 menit. Saat berjalan, seluruh pembuluh darah termasuk yang mengaliri kulit menjadi lebih aktif dan lancar. Ini membantu nutrisi dan oksigen sampai lebih baik ke lapisan kulit terluar yang sering kekurangan pasokan pada penderita gula darah tinggi. Tambahkan gerakan memutar pergelangan tangan dan kaki secara perlahan, masing-masing 10 kali, untuk membantu melancarkan sirkulasi di yujang-yujang, anggota tubuh yang sering paling terdampak terlebih dahulu. Sekarang, kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Labu siam bukanlah obat yang bisa menggantikan pengobatan yang sudah diresepkan dokter, tapi ia adalah teman makan yang sangat cerdas dan sangat bersahabat bagi tubuh Bapak Ibu, yang kalau dikonsumsi dengan rutin dan konsisten, bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat yang mendukung pengendalian gula darah secara alami dan berkelanjutan setiap harinya. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah bahwa olahraga ringan yang teratur adalah salah satu cara paling efektif untuk membantu sel-sel tubuh lebih responsif terhadap insulin. Ketika otot-otot aktif bergerak, mereka menggunakan gula darah secara langsung sebagai bahan bakar energi, sehingga kadar gula darah turun secara alami, tanpa perlu tambahan obat. 20 hingga 30 menit berjalan kaki setiap pagi adalah olahraga terbaik untuk lansia dan dampaknya pada pengendalian gula darah sangat nyata. Bila dilakukan dengan konsisten setiap harinya tanpa terkecuali. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa tidur yang cukup dan berkualitas sangat berpengaruh pada kemampuan tubuh mengelola gula darah dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur bisa membuat sel-sel tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin, sehingga gula darah lebih sulit terkontrol di keesokan harinya. Pastikan Bapak Ibu tidur minimal 7 jam setiap malam di waktu yang teratur. Matikan televisi dan jauhkan handphone 1 jam sebelum tidur agar kualitas tidur lebih baik dan tubuh bisa melakukan proses pemulihan dengan optimal selama istirahat malam. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup setiap harinya ya. Bapak Ibu, tubuh yang terhidrasi dengan baik membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin dengan lebih efisien. Kulit yang cukup terhidrasi dari dalam juga jauh lebih tahan terhadap kekeringan dan gatal yang sering muncul pada penderita gula darah tinggi. Targetkan 8 gelas air putih setiap hari dan jangan tunggu sampai merasa sangat haus baru minum, karena pada lansia rasa haus seringkali sudah berkurang sensitivitasnya dan tidak lagi bisa diandalkan sebagai sinyal yang akurat. Satu hal terakhir yang sangat ingin saya sampaikan adalah tentang pentingnya memeriksakan gula darah secara rutin dan tidak hanya saat terasa ada keluhan. Banyak Bapak Ibu yang baru mau periksa gula darah saat ada gejala yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mendeteksi perubahan pada kadar gula darah jauh lebih awal dan mengambil langkah antisipasi yang tepat sebelum komplikasinya menjadi lebih serius dan sulit ditangani. Periksakan gula darah minimal sebulan sekali bersama dokter yang merawat Bapak Ibu dengan penuh rasa syukur. Nah, sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan,
atau grup pengajian sekarang juga. Karena mungkin ada saudara atau sahabat yang sudah lama tersiksa oleh gula darah yang tidak terkendali, dan kulit yang terus gatal tapi tidak mengetahui bahwa ada solusi yang sangat mudah dan sangat terjangkau dari pasar terdekat rumah mereka. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini. Satu kali klik tombol, bagikan bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap sayuran. Sederhana yang selama ini dianggap tidak istimewa, bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Informasi berharga dan mudah diterapkan ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, stabilkanlah gula darah Bapak Ibu pada kadar yang aman dan sehat. Pulihkanlah kulit mereka dari gatal dan kekeringan yang selama ini menyiksa. Jaga pankreas mereka agar bekerja dengan baik dan efisien. Berikan mereka tubuh yang nyaman dan sehat untuk beribadah dengan khusyuk, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati setiap hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini, Bapak Ibu yang sangat saya sayangi, dan selalu saya doakan kesehatannya setiap hari. Saya Dr. Irfan Ali, dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati yang terdalam. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.